Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini kembali ke latihan soal ujian madrasah matematika kelas 9 ya. Bagian ketiga. Berarti kita sekarang soal nomor 11. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah materi kelas 7 tentang bilangan bulat ya. Kalian kalau lihat soal ini gampang banget ya. Tinggal lihat tandanya. Nah, perhatikan di sini. Negatif 9 ditambah 5 ditambah negatif 10 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 3 adalah, kalau ada yang seperti ini kan berarti perhitungan campuran ya. Kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti yang ini. Dalam kurung 2 dikurangi 3. Nah, jangan sampai nanti kalian dikurangi 2 dikurangi 3 ya, karena itu harus dikeluarin dulu nantinya. Oke, bentar. Nah, perhatikan di sini. Negatif 9 ditambah 5 ditambah negatif 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 3 dalam kurungnya ya. Nah, perhatikan di sini ada dua tanda positif dan negatif. Kita rubah dulu menjadi satu tanda dengan cara positif dikali negatif, itu hasilnya negatif ya. Ingat ya, kalau perkalian negatif dan positif itu kalau tandanya sama, contoh negatif dikali negatif. Nah, ini kan tandanya sama nih, negatif sama negatif ya. Itu hasilnya positif. Kalau misalnya positif dikali positif, kan sama juga kan? Itu hasilnya positif. Tapi kalau tandanya beda, misal negatif dikali positif, itu hasilnya pasti negatif. Kalau positif dikali negatif, itu hasilnya negatif. Nah, jadi ingat ya, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Itu kuncinya. Nah, karena ini tandanya beda berarti dia jadi negatif. Nah, 10-nya pindah ke sini jadi negatif 10. Kemudian yang ini kita keluarkan ya. Jadi negatif ini itu milik 2 dan milik negatif 3. Berarti negatif dikali negatif ini kan 1 berarti ya. Kalau misalnya kita mau tulis ini ada angka satunya sebenarnya. Negatif 1 dikali 2. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 1 dikali 2 hasilnya 2. Terus yang ini negatif dikali negatif hasilnya positif ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kalau udah seperti ini tinggal kita jumlahin aja. Negatif 9 ditambah 5 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 10 negatif 14. Negatif 14 dikurangi 2 negatif 16. Negatif 16 ditambah 3 negatif 13 ya. Gampang ya. Nah, Ibu ini kok 8 dikurangi 21 itu dari mana? Ya. Nah, ini bisa kalian hitung di sini, perhatikan. Ini dibedakan mana yang positif dan yang negatif maksudnya. Misalnya 5 ini kan positif, ini kan 3 positif, jadi 5 tambah 3 8. Kemudian yang negatifnya kita jumlahkan semua. Negatif 9 ditambah negatif 10 negatif 2, jadi negatif 21. Ini ya, ini untuk mempermudah kalian juga sih sebenarnya. Cuman kalau kalian mau ngitung dari awal juga bisa kayak tadi Ibu pertama kali ya. Nah, itu sama aja. Nah, nanti Ibu ada, kalau misalnya kalian masih bingung antara penjumlahan negatif dan positif ini, yang sebenarnya kalian tuh harus udah jago di kelas 9 ya. Tapi kalau masih ada yang bingung, nanti Ibu buatkan cara mudah agar kalian tidak bingung. Ini hasilnya negatif atau positif ya. Nanti Ibu bikinkan cara mudahnya ya, harus diperhatikan. Oke, sekarang kita bahas dulu soal-soalnya. Kemudian soal berikutnya yaitu nomor 12. Seorang chef mengambil sekotak es krim yang suhunya negatif 5 derajat dari dalam lemari es. Ia memasukkan es krim tersebut ke dalam beberapa buah roti dan menyimpannya sebentar, membuat suhu es krim itu naik 10 derajat. Ya, berapa suhu es krim itu sekarang? Nah, ini kan kita berbicara tentang suhu ya. Yang diketahui yang awal itu suhu awalnya adalah negatif 5 derajat. Kemudian dia naik. Karena dia naik berarti ditambah. Kalau misalnya es krim itu turun 10 derajat berarti nanti dikurangi. Gitu ya.
Jadi kalau karena naik berarti dia ditambah 10 derajat. Sehingga jawabannya negatif 5 derajat ditambah 10 derajat, hasilnya 5 derajat. Ya. Nah, gampang ya. Jadi kalau suhu itu aja intinya. Kalau ada kata naik berarti ditambah, kalau suhunya turun berarti dikurangi. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau suhu awalnya negatif 5, kemudian dia turun, suhunya turun 10 derajat, berarti nanti dikurangi 10 sehingga nanti suhunya adalah negatif 15 derajat gitu ya. Oke, kemudian nomor 13, perhatikan di sini. Kemarin Tina membeli 10 buah penghapus, harganya 25.000. Nah, ingat ya, 10 buah itu harganya 25.000. Jika hari ini ia memiliki uang sebesar 37.500, berapa buah penghapus yang bisa dibelinya? Berarti kita harus tahu dulu nih, berapa harga penghapus per buahnya. Misalkan penghapus itu adalah X ya, kita misalkan penghapus itu adalah X. Berarti 10 buah penghapus, maka 10X itu kan harganya 25.000 tuh di awal. Berarti 1 buah penghapus X sama dengan 25.000 dibagi 10, yaitu 2.500. Berarti harga 1 penghapus adalah 2.500. Nah, sekarang kalau uangnya ada 37.500, berarti berapa buah penghapus yang bisa didapat? Tinggal 37.500 dibagi 2.500 ya. Jumlah uang dibagi dengan harga persatuannya. Jadi hasilnya 15. Jadi hari ini dia bisa membeli 15 penghapus. Gampang ini ya. Tapi tetap harus diperhatikan. Kemudian yang nomor 14 adalah lihat di sini. Ibu Rani membeli 10 buah kerudung. Harganya 300.000. Kemudian ia menjual 6 kerudung yang dengan harga 40.000, 2 kerudung dengan harga 30.000, dan sisanya ia pakai sendiri. Berapa persentase keuntungannya? Nah, sekarang kita cari tahu dulu modalnya per kerudung itu berapa ya, harga per kerudung yang dibeli ibu. Itu kan 300.000 dibagi 10. Karena dia belinya 10, semuanya 300.000 harganya. Berarti 300.000 dibagi 10 yaitu 30.000. Jadi harga per kerudung yang dibeli ibu kan 30.000. Nah, sekarang kita lihat keuntungannya. Pertama, dia menjual 6 kerudung harganya 40.000. Berarti keuntungan dari 6 kerudung itu adalah 40.000 harga jual ya, kemudian dikurangi harga beli. Ini harga beli, ini adalah harga jual, yang ini adalah harga beli. Kenapa dikali 6? Kenapa dikali 6? Karena dia menjualnya 6 kerudung ya. Sekarang harga jualnya 40.000, harga dia beli kan 30.000 nih. Nah, 40.000 dikurangi 30.000 kan 10.000. 10.000 dikali 6, 60.000. Berarti keuntungannya 60.000. Nah, sekarang keuntungan 2 kerudung yang dijual dengan harga 30.000 ya. Berarti ini harga jual 30.000, harga jualnya 30.000, kemudian harga belinya 30.000 kan berarti habis 0. 0 dikali 6 hasilnya 0. Ya, dia tidak punya keuntungan ya, karena dia menjual seharga modal. Kemudian sisanya kan ia pakai sendiri. Karena dia beli 10, yang dijual 6, berarti sisa 4, dijual lagi 2, sisa 2, berarti yang dia pakai adalah 2 buah. Nah, maka keuntungan 2 kerudung yang dipakai sendiri 0 ya. Kenapa? Karena nggak dijual. Oke. Jadi, keuntungan hasil penjualan 10 kerudung ini berarti cuma 60.000. 60.000 tambah 0 tambah 0, jadi 60.000. Oke. Nah, sekarang kita cari persentase keuntungannya, yaitu untung dibagi harga jual dikali 100%. Ya, maaf ini bukan harga jual tapi harga beli. Salah. Ini harga beli. Nah, untungnya 60.000, harga belinya 300.000. Berarti kita coret di sini nolnya 2, ini kan 100 ya. Bawah coret 2. Yang ini kan 3, nih 3 coret lagi di sini 3. Nah, tinggal 60 bagi 3, hasilnya 20%. Berarti keuntungannya si Ibu Rani itu adalah 20%. Oke. Lanjut ke nomor 15. Lihat di sini. Pak Dino dia meminjam uang di bank sebesar 6 juta dengan besar bunga 6% per tahun. Nah, rentang waktu peminjaman adalah 10 bulan. Berarti dia nyicilnya selama 10 bulan.
Nah, berapakah cicilan per bulan yang harus dibayarnya? Sekarang kita cari tahu dulu bunganya ya. Nah, rumus bunganya ini. Kalian perhatikan, ini rumus bunga. Persen bunga per 100 dikali banyak bulan yang akan dibayar per 12 dikali M. M itu besar pinjaman atau modal. Nah, sekarang kan di sini bunganya 6% ya, berarti sini 6 per 100 dikali banyak bulannya kan di sini 10 per 12 dikali pinjaman 6 juta. Nah, perhatikan di sini kita lihat ya, ini 0, buang nolnya 1, di sini juga sama 1. Dicoret 6 bagi 6 hasilnya 1, 12 bagi 6 hasilnya 2. Ini coret 6 bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. Di sini 0, masih ada 0, buang sama yang sebelah sini. Set. Jadi tinggal 3. Terus di sini nolnya sisa 5 kan? Jadi 300.000. Ya. Jadi bunga selama 10 bulan itu adalah 300.000. Nah, berarti sekarang jumlah cicilannya pinjaman ditambah bunga ini ya, dibagi banyak bulan yang harus dia bayar. Kan berarti pinjamannya adalah 6 juta, kemudian bunganya 300.000, berarti 6.300.000 dibagi 10 bulan karena dia mau bayar 10 bulan. Nah, tinggal kita coret aja di sini nolnya. Yang paling belakang 1 aja karena di bawah juga 1 ya. Jadi sesuai dengan pembaginya. Berarti sisanya adalah 630.000. Ya. Jadi yang harus dijual itu yang harus dicicil itu adalah 630.000. Maaf ya, ini bukan, tadi ibu salah ngopi, yang ini mah. Jadi ini jawabannya 630.000. Oke, paham ya? Nah, sekarang ibu punya bonus. Ini kan di soal UM yang kedua ibu udah jelaskan. Sekarang ibu kasih bonus nih buat mengingat kembali tentang barisan bilangan. Perhatikan di sini. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan berikut. 85, 87, 74, 67, 59. Ini berapa? Kalian harus hitung. Nah, untuk menjawab seperti ini, soal yang begini ini, tentukan polanya terlebih dahulu ya. Sekarang lihat di sini. 85 ke 80 itu berarti dikurangi. Karena berkurang kan nilainya. Dikurangi berapa? Dikurangi 5, ya kan? Terus 80 ke 74 sama kan berkurang, berarti dikurangi juga. Dikurangi berapa? Dikurangi 6. Terus 74 ke 67 dikurangi berapa? Dikurangi 7. Terus dari 67 ke 59 dikurangi berapa? Dikurangi 8. Ya kan? Nah, bisa kalian lihat di sini. Dikurangi 5, dikurangi 6, dikurangi 7, dikurangi 8. Berarti kesininya pasti dikurangi 9, dikurangi 10, dikurangi 11. 59 dikurangi 9 hasilnya 50. Kemudian 50 dikurangi 10 hasilnya 40. Kemudian 40 dikurangi 11 hasilnya 29. Jadi 3 suku berikutnya adalah 50, 40, 29 ya. Jadi 59 ke sini itu kan dikurangi 9. Hasilnya 50. Oke. Ibu jelasin lagi ya. Nah, kemudian ke sini dikurangi 10. Berarti hasilnya 40 di sini ya. Kemudian ini ke sini dikurangi 11. Berarti 29. Oke. Jelas ya? Jadi ini jawabannya. Gampang ya. Jadi kalian tentukan dulu polanya. Sama seperti yang ini. Nah, di sini 22, 23, 25, 28, 32. Karena bertambah besar berarti dia ditambah pasti. 22 jadi 23, oh berarti dia ditambah 1. 23 ke 25 ditambah 2. Terus 25 ke 28 ditambah 3. Kemudian 28 ke 32 ditambah 4. Berarti ke sini ditambah 5. 32 tambah 5 30 berapa? 37. Kemudian ke sini berarti ditambah 6. 37 ditambah 6 itu kan berarti 43. Nah, kemudian dari sini ke sini ditambah 7. 43 tambah 7 50.
Oke, sehingga 3 suku berikutnya adalah 37, 43, dan 50 ya. Gampang ya. Nah, itu 2 bonus yang Ibu kasih ke kalian, ingat-ingat kembali. Nah, waktu kita tinggal 1 minggu lagi nih ya, ini minggu terakhir kalian belajar, minggu depan sudah praktek, kemudian langsung ujian madrasah, jadi harus banyak latihan, mainnya ditunda dulu. Oke. Nah, karena masih ada beberapa soal yang Ibu harus jelaskan, sedangkan ini kan pertemuan kita terakhir ya yang di pelajaran matematika. Nanti walaupun nanti bukan ada pelajarannya, Ibu akan berikan kalian video tentang soal ujian madrasah di yang keempat, 5, dan 6 mungkin insya Allah, tentang fungsi kuadrat dan bab berikutnya sampai ke bangun ruang selengkung kemarin itu ya. Nah, itu kalian pelajari. Kalau untuk hari ini kalian ada CBT-nya, tapi untuk soal latihan yang berikutnya Ibu tidak bikin CBT, kalian hanya perhatikan soal-soalnya saja yang ada di video ya. Jadi yang ada CBT-nya yang sesuai dengan jadwal. Kalau enggak sesuai dengan jadwal berarti kalian cukup perhatikan soalnya agar nanti ketika ujian madrasah kalian tahu bagaimana cara mengisinya. Oke? Paham ya? Semangat terus belajar. Mainnya ditunda dulu, waktunya tinggal seminggu lagi, ingat ya. Assalamualaikum, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.